Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem penggajiannya ya. Jadi data penggajian untuk pegawai-pegawai yang kita sudah buat di sini. Nah, ini nanti sumber datanya ada dari beberapa sheet yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi yang pertama pastinya dari data pegawai ini. Kemudian berikutnya ada dari data jabatan. Ini nanti untuk menentukan gaji pokok dan tunjangannya. Berikutnya nanti dari tabel atau dari sheet presensi yang ini ya. Yang di sini saya udah isi datanya sembarang. Kemudian nanti di sini dijadikan satu file. Kemudian nanti akan kita tambahkan beberapa aturan seperti pajak, kemudian ada pajak lain-lain yang di sini potongan lain-lain, dimana nanti ini hubungannya dengan persentase kehadiran. Kemudian nanti dari hitungan ini dapat potongan sebesar sekian, ini dipotong dari total persentase gabungan dari pajak dan lain-lain ini. Kemudian nanti akan menghasilkan penghasilan bersih. Nah, di sini untuk periode bulannya ini menyesuaikan dari persensi yang ada di bulan ini di sheet persensi. Jadi kalau nanti di sini persensinya berubah, otomatis penggajiannya juga nanti otomatis berubah juga. Berikut dengan tanggal-tanggalnya. Oke, itu ya. Kita buat di sini aja. Oh ya, nanti di sini saya tidak akan membuat desainnya. Untuk desainnya saya sudah pernah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nanti silakan teman-teman sesuaikan sendiri ya. Ini saya rename dulu. Namanya penggajian. Oh ya, penggajian udah ada, penggajian 2 mungkin ya. Nah, gitu. Oke, berikutnya ini kita ambil, ini saya langsung ke intinya ya, dari poin 5 ini sampai dengan bawah. Jadi di sini kita butuh nomor, ID, nama, pekerjaan, kehadiran, gaji pokok, tunjangan, penghasilan kotor, dikurangi pajak, dikurangi biaya lain-lain, kemudian potongan, total potongannya, kemudian penghasilan bersih. Jadi di sini kita bikin dulu. Nah, kemudian di sini kita butuh data dari pegawai. Ini kita ambil ID-nya aja ya, teman-teman. Kita ambil ID-nya untuk nanti dilakukan lookup menggunakan VLOOKUP. Ini paste value seperti itu. Kemudian, nah di sini kita buat value-nya sama dengan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik ID ini, titik koma ya, nanti disesuaikan. Kalau di laptop teman-teman pakai koma ya pakai koma. Di sini bisa dilihat ya, di lookup value di sini ada tanda titik koma atau koma. Kemudian kita pilih table array-nya, ini ke table pegawai. Ini kita blok dari sini, dari ID sampai dengan ke belakang sini. Sudah, kemudian kita absolute. Absolute itu kita tinggal tambahin di sini, tambahin string atau tanda dolar ya. Kalau teman-teman bisa, biasanya saya di PC bisanya ya. Tinggal tekan F4. Nah, tapi kalau di sini karena mungkin ada fungsi yang lain untuk di laptop, jadi nggak bisa bekerja. Jadi kalau misalkan saya klik F4, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, tuh ya. Jadi saya buat manual aja, dibuat absolute. Kemudian kasih titik koma lagi. Tentukan kolom indeks apa yang mau kita munculkan. Nah, karena tadi kita datanya bersumber dari ID, maka kita akan memunculkan nama ya sesuai dengan ID ini. Berarti di sini kolomnya 2. Jadi sesuai dengan yang di blok tadi. Kolom kedua, kemudian titik koma lagi, pilihannya yang false.
exact match ya, kurung tutup, enter. Nah, maka di sini nanti akan muncul namanya. Gitu ya. Jadi kalau di blok ke bawah nanti muncul nama-namanya sesuai dengan data di data pegawai sini. Berikutnya untuk jabatan, nah nanti kita ambil dari sini pekerjaan ya. Ini kita hitung aja dia ada di kolom berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti dia ada di kolom 8. Nah, berikutnya teman-teman tinggal copy ini ke samping. Kemudian ini D-nya bukan D6 tapi yang pilihannya yang ini ya, tetap ID, tetap yang dipilihnya patokannya adalah ID. Di sini C6. Kemudian pegawai ini kolomnya tinggal diganti jadi kolom 8. Gitu ya, kolom 8. False, enter. Nah, ini sudah muncul, ini tinggal blok ke bawah. Nah, data yang di sini akan sama dengan yang ada di data pegawai sini, sesuai dengan ID masing-masing. Berikutnya, kalau untuk kehadiran ini diambilnya bukan dari pegawai, tapi dari kehadiran atau dari presensi. Nah, jadi kita buat baru, ini copy aja sama blok sini ya. Kemudian kita pilih, kita cek dulu presensi itu. Oh, di sini kita punya ID juga ya, kita punya ID juga. Nah, kita bisa blok sampai dengan akhir ini ya, sampai dengan data yang terakhir sini. Oke, berarti ini tetap C6. Ini ganti lagi C6. Kemudian untuk pegawai ini kita hapus saja, hapus. Kemudian kita masuk ke sheet presensi, kemudian kita blok dari sini sampai dengan terakhir sini ya. Kemudian kita tambahin tadi absolute, string B11 juga sama. Seperti ini. Kemudian kita beri titik koma. Nah, di sini dia mau memunculkan apa nih ya? Di penggajian ini memunculkan kehadiran ya. Sebentar. Kehadiran ini persentasenya. Nah, persentase kehadiran. Jadi untuk persentase kehadiran ini ada di berapa nih? Kita hitung dari sini 1 2 3 4. Ini 31 ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya. Berarti di kolom ke 40. Jadi teman-teman balik lagi ke sini. Presensi, nah ini penggajiannya dihilangkan, penggajian 2. Kemudian kita tuliskan kolomnya 40. Berikutnya titik koma lagi, kemudian pilihannya false. Enter. Oke, di sini sudah muncul presentasinya, cuman formatnya masih seperti ini. Kita bikin formatnya seperti ini. Format cell. Kemudian ini ya. Oke, pakainya yang yang ini. Ini hapus aja belakang komanya. Atau boleh deh 2 angka di belakang koma terus tambahin persen. Gitu ya. Yang ada persennya. Udah ngasih persen sini. Jadi 7419 ya. Oke, kita cari yang lain.
Ini kan generalnya 74,193. Ini number, currency, fraction bukan, scientific juga bukan, di custom ya harusnya. Ini oke, pilihannya yang bawah berarti ya, nggak usah bikin baru. Yang ini 74,19%. Oke, sudah, kemudian di drag sampai ke bawah sini. Oke, sudah muncul semua. Kemudian untuk gaji pokok kita ambil dari table dari sheet jabatan sini, sesuai dengan ini jabatannya, koki, waiters, kasir, kurir, sama gudang. Jadi kita ke penggajian, kemudian VLOOKUP juga ini kita geser juga, copy. Nah sekarang lookupnya diganti ke E6, yang ini ya, E6. Kita ganti E6, kemudian ini kita blok sampai belakang sini aja ya. Kemudian ke table, ke sheet jabatan, ini kita blok sampai dengan belakang. Sudah, tambahkan absolute, ini juga sama, tambahkan string seperti ini ya. Kemudian titik koma, pilih kolom indeksnya, gaji pokok ya tadi ya, berarti 1 2, di sini 2. Kemudian titik koma lagi, false, enter. Nah sudah muncul. Ini kita ubah formatnya menjadi yang accounting aja, yang ini. Oke, 2 angka belakang komanya dibuang, gitu. Sip. Berikutnya ini kita blok, dan ini kita geser lagi. Ini ubah jadi ini E6 ya, E6 jabatan, kemudian ini berarti kolom ketiga. Sudah, tunjangan sudah beres. Nah untuk penghasilan kotor ini tinggal dijumlah sama dengan sum. Ini kita blok gaji pokok dan tunjangannya, enter, blok ke bawah. Nah, sudah muncul. Nah untuk pajak ini kita bikin, kalau ngikuti yang di sini kan 0,01 ya, berarti di sini kita bikin 0,01. Oke, ini buat di tengah posisinya. Ini sama semuanya. Kemudian untuk lain-lain, nah ini persentase dari kehadiran ini. Jadi kita bikin sama dengan if persentase kehadiran nih ya, kurang dari 50 seperti itu, maka dikenakan potongan 0,03, atau kita contek aja ya. Jadi cara cara membacanya gini, jika kehadiran, persentase kehadiran kurang dari 50%, maka dikenakan potongan 0,03 atau 3% apa 30% ini kalau kayak gini ya. Ya gitulah, pokoknya 0,03. Selain itu tidak selain itu tidak dipotong. Oke. Jadi kita buat di sini
sama dengan if jika kehadiran di sini kurang dari 50, maka ini potongannya 0,03%, selain itu 0%. Gitu. Nah, ini kita buat di tengah. Kemudian ini kita drag ke bawah. Nah, di sini ada yang kena ya. Karena dia kehadirannya atau presentasi kehadirannya cuma 48,39. Jadi kurang dari 50%. Maka dia kena potongan. Nah, berikutnya tinggal kita jumlah nih potongannya di sini. Jadi kalau di sini nih sum I10 ditambah dengan J10, I10 sama J10 itu yang ini, pajak sama lain-lain kita tambah dulu, baru nanti dikali dengan penghasilan kotornya gitu. Jadi di sini sama dengan sum, kemudian ini ditambah ini, kemudian baru dikali dengan ini, maka dapat potongannya, total potongannya. Nah, itu. Jadi yang lainnya cuman dipotong 0,01. Nah, sedangkan yang ini dia dipotong dengan dengan yang lain-lain ini. Jadi potongannya 100.000. Nah, maka di sini penghasilan bersihnya itu adalah ini dikurangi dengan gitu. Jadi penghasilan bersihnya segini, ini tinggal kita drag ke bawah tuh ya. Jadi seperti itu. Ini coba kita cek sama ya. Nah, udah deh, cuma seperti itu aja. Untuk nomor biasa ini di blok aja ke bawah, terus kita bikin ini aja lah di tengah-tengah. Nah, terus yang tadi yang tanggalan ini periodenya tinggal kita buat di sini periode gitu ya, kurang I periode ini untuk bulan, kita merge ini sama dengan kita ke presensi, kemudian pilih ini, kemudian ini untuk tanggalnya sama dengan ke presensi juga, ini tanggal awal sampai, nah ini di tengah, ini tanggal akhirnya sama dengan presensi tanggal akhir. Sudah, cuma seperti itu aja. Ini tinggal di bold, ditebelin lagi. Sudah seperti itu ya. Nah, ini untuk pengajian, ini pengajian yang ya simple ya, nggak terlalu ribet. Itu mungkin mudah-mudahan dapat difahami ya untuk proses pembuatan sheet penggajiannya.